Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Sari. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas SMIT mata kuliah Inovasi Pemerintahan dan Digital Government, yang dimana baik langsung saja kita akan melangkah ke pembahasan inovasi pemerintahan. Baik, pertama-tama di sini kita akan membahas mengenai inovasi pemerintahan, yang dimana pendahuluan inovasi pemerintahan sangat penting di era digital dan globalisasi agar pemerintah dapat memberikan layanan cepat, efisien, dan transparan sebagai tata kelola modern dan responsif. Baik, langsung saja yang selanjutnya. Pengertian inovasi pemerintahan, yang dimana inovasi pemerintahan adalah proses menciptakan, pengembangan, dan menerapkan ide baru guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik, yang dimana berorientasi pada nilai publik dengan kebijakan adaptif dan partisipatif, yang dimana Mulkan et al. Buri 2003, OECD 2015. Baik, yang selanjutnya itu masuk ke tujuan inovasi pemerintahan, yang dimana tujuan inovasi pemerintahan yaitu meningkatkan kualitas layanan, efisiensi birokrasi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan daya saing pemerintah daerah maupun nasional. Baik, selanjutnya yaitu masuk pada jenis-jenis inovasi pemerintahan, yang dimana yang pertama jenis-jenis inovasi pemerintahan yaitu proses layanan publik, yang dimana contohnya mal pelayan publik, yang kedua yaitu teknologi digital, yang dimana contohnya itu EKTP, SP4N, lapor, yang dimana yang ketiga manajemen dan tata kelola pemerintahan, yang keempat yaitu inovasi sosial yang melibatkan masyarakat. Baik, yang dimana masuk pada contoh penerapan inovasi pemerintahan di Indonesia, yang dimana salah satunya yaitu aplikasi Catina, yang dimana aplikasi Catina mendigitalisasi layanan publik di Kendari, yang dimana memudahkan komunikasi masyarakat dengan pemerintah, mempercepat penanganan pengaduan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan. Baik, yang selanjutnya itu kita masuk pada hambatan yang dihadapi implementasi inovasi pemerintahan, meliputi yang dimana yang pertama resistensi budaya birokrasi yang konservatif, yang kedua keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, yang ketiga sinergi aplikasi yang belum optimal, yang keempat keterbatasan anggaran dan infrastruktur. Baik, dimana di sini kita masuk ke tahap akhir pada pembahasan mengenai inovasi pemerintahan, yaitu bagian kesimpulan, yang dimana kesimpulannya yaitu inovasi pemerintahan adalah kunci pemerintahan adaptif dan efisien, memerlukan dukungan kebijakan, sumber daya manusia kompeten, serta budaya perubahan untuk layanan publik yang berdaya saing. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai digital government. Baik, yang dimana di sini yang kedua kita akan membahas mengenai digital government, yang dimana pendahuluan digital government merupakan transformasi terpenting dalam tata kelola pemerintahan di era teknologi digital, yang dimana implementasi digital government bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital dan pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Yang dimana masuk baik selanjutnya yaitu masuk ke pengertian digital government, yang dimana digital government atau tata kelola digital adalah pemanfaatan teknologi digital seperti internet, big data, kecerdasan buatan, dan cloud computing, yang dimana proses menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan ide baru guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik, yang dimana berorientasi pada nilai publik dengan kebijakan adaptif dan partisipatif, yang dimana Mulkan dan Al-Buri 2003, OECD 2015, yang dimana dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta memberi layanan publik oleh pemerintah agar lebih efektif, efisien, transparan, dan partisipatif.
Selanjutnya yaitu tujuan digital government, yang dimana tujuan digital government itu yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, yang kedua mendorong transparansi dan akuntabilitas publik, yang ketiga memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik, dan yang terakhir yaitu yang keempat memfasilitasi partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan. Baik, yang selanjutnya itu kita masuk pada jenis-jenis digital government yang terdiri dari yang pertama e-government, yang dimana digitalisasi layanan administrasi publik, yang kedua digital governance, yang dimana transformasi dan tata kelola dan budaya organisasi pemerintahan, dan yang ketiga yaitu digital service delivery, yang dimana menyampaikan layanan publik berbasis teknologi dan digital. Selanjutnya yaitu contoh penerapan digital government di Indonesia, yang dimana penerapan digital government di Indonesia adalah salah satunya yaitu aplikasi Catina, yang dimana mempermudah masyarakat menyampaikan pengaduan dan mengakses layanan publik secara langsung melalui platform digital responsif dan transparan. Selanjutnya itu hambatan yang dihadapi dalam implementasi digital government, yang mana meliputi yang pertama kesenjangan akses literasi digital, yang kedua isu keamanan data dan perlindungan privasi, yang ketiga resistensi budaya birokrasi tradisional, dan yang keempat yaitu keterbatasan infrastruktur dan teknologi informasi. Baik, yang dimana di sini kita sudah sampai di bagian akhir tentang pembahasan digital government, yaitu dimana pada bagian kesimpulan, yang dimana digital government merupakan langkah strategis dan menghadapi tuntunan modernisasi, yang dimana pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, dukungan kebijakan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang memadai menjadi kunci keberhasilan transformasi digital dalam pemerintahan. Baik, itu tadi kesimpulan mengenai pembahasan digital government. Baik, selanjutnya itu pembahasan yang ketiga kita akan membahas mengenai aplikasi digital government, yaitu aplikasi Catina. Nah, yang dimana peluncuran Catina diresmikan pada Oktober 2024 dan telah tersedia untuk layanan kependudukan dengan rencana pengembangan lebih luas mulai awal 2025, yang dimana sosialisasi aplikasi ini terus dilakukan oleh Diskominfo Kendari agar masyarakat dan perangkat kelurahan dapat memanfaatkan Catina secara maksimal. Nah, yang dimana aplikasi Catina adalah inovasi digital yang diciptakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo yang di Kota Kendari, yang dimana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, yang dimana Catina singkatan dari Cat dan Ina, yang dimana Ina berarti ibu dalam bahasa daerah Kendari. Nah, yang dimana dirancang untuk memberikan layanan yang ramah, responsif layaknya seorang ibu kepada anaknya. Nah, masuk ke tahap pengertian Catina. Nah, yang dimana Catina adalah aplikasi layanan publik berbasis chat yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan, yang dimana aplikasi ini memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintah kapan saja dan di mana saja, tanpa batas waktu dan tempat. Nah, yang dimana tujuan utama aplikasi ini adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas layanan publik pemerintah daerah. Baik, selanjutnya yaitu adapun fungsi aplikasi Catina, yang dimana memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan administrasi publik melalui chatbot interaktif. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi pengalokasian tenaga pelayanan publik untuk layanan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Yang ketiga, mengurangi biaya operasional pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Yang keempat yaitu menyediakan transparansi dan keterbukaan informasi layanan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kelima yaitu mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu aplikasi agar lebih mudah diakses. Dan yang terakhir yaitu memberikan solusi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi dan mengurus dokumen kependudukan serta layanan administrasi lainnya dengan mudah. Baik, yang selanjutnya itu salah satu contoh penggunaan aplikasi Catina untuk menanyakan informasi seputar pembuatan KTP, yang dimana akan disajikan pada video berikut.
selanjutnya kita masuk ke tahap gambaran aplikasi Chatina dan elemen bagian-bagian di dalam aplikasinya, yang dimana kita bisa melihat gambar 1, 2, dan 3, yang dimana pada gambar 1 yaitu aplikasi Chatina, yang dimana bisa kita download di Play Store. Yang kedua yaitu gambar yang dimana ketika kita sudah mendownload dan membuka aplikasinya, maka akan muncul gambar pada nomor 2, yang dimana setelah itu di sini saya memberi tanda panah warna merah pada ikon pesan yang warna biru yang di bawah, yang dimana teman-teman semua bisa menekan ikon warna biru tersebut dan kemudian akan muncul gambaran pada nomor 3, yang dimana kita bisa lihat di sini gambar nomor 3 yaitu yang dimana Anda semua bisa menanyakan seputar pelayanan publik, dan salah satu contohnya itu syarat pembuatan KTP yang di video sebelumnya. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk pada bagian akhir mengenai pembahasan inovasi pemerintahan dan digital government, yang dimana kesimpulan keseluruhannya yaitu dimana inovasi pemerintahan dan digital government merupakan kunci bagi tata kelola pemerintahan modern yang adaptif, efisien, transparan, responsif di era digital dan globalisasi. Nah, yang dimana inovasi pemerintahan berfokus pada penciptaan, pengembangan, serta penerapan ide-ide baru yang meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi, birokrasi, dan partisipasi masyarakat. Nah, yang dimana digital government memanfaatkan teknologi digital seperti internet, big data, dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akses layanan publik. Nah, yang dimana contohnya penerapan konkret di Indonesia adalah aplikasi Chatina yang mempermudah komunikasi masyarakat dengan pemerintah, yang dimana mempercepat penanganan pengaduan dan meningkatkan akuntabilitas layanan, namun implementasi inovasi ini menghadap hambatan seperti resintesi budaya, birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan keamanan data. Nah, yang dimana untuk sukses inovasi pemerintahan dan transformasi digital memerlukan dukungan kebijakan seperti sumber daya manusia kompeten dan budaya perubahan yang kuat. Baik, itulah tadi video pembahasan mengenai inovasi pemerintahan dan digital government, dan membahas satu aplikasi digital government yang dimana jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.